Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Atikotul Labibah, guru mapel IPA di MTS Nurul Ulum Warureja, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan Kemenak tahun 2025, Sekolah Pasca Sarjana Pendidikan Profesi Guru di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 243129915587. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Nurul Ulum Warureja. Berikut video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Iya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa dulu ya. Silakan dipimpin doa. Sip. Ayo Mas Hasib, maju ke depan. Ya, semuanya tangannya gini. Ya, pimpin doa. Mari semua kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Hasib. Ya, untuk menciptakan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Monggo, siapa yang akan mimpin? Ayo maju ke depan. Ya, semuanya berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Ya,
Hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua? Coba Ibu panggil dulu ya. Anita Dwi Kurniawati. Iya. Bagus Syafiq. Chelsea Arianti. Iya. Friska Florenza. Hasif Aiman. Ya. Livia Bunga. Lutfia Apriani. Marcelinda. Ada. Muhammad Herul Akbar. Muhammad Rifki Febian. Hadir. Alhamdulillah. Muria Purnamasari. Ya. Najwa Syafaati. Mana? Iya. Terus Nisa Putri. Randy Saputra. Mana? Ada. Revalina Septiana. Ada. Rifki Setiawan. Sri Susilawati mana? Ada? Iya. Trisnawati. Ada. Iya. Wiwik Sagita. Ada. Ya. Zahra Nur Hazami. Muhammad Reza Maulana. Oh iya. Muhammad Prayoga. Hadir ya. Muhammad Zaki. Maaf ya. Muhammad Zaki. Iya. Randy Pratama. Iya, alhamdulillah hari ini nihil ya. Ya, mudah-mudahan nanti pada pembelajaran kali ini mendapatkan barokah, amin ya robbal alamin. Oh ya, kemarin kita belajar tentang makanan. Ini makanan apa? Nasi mengandung apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Acungkan tangan. Oh iya, karbohidrat. Nih, Ibu juga bawa makanan apa lagi nih? Siapa yang tahu? Ayam ya. Coba, ayam mengandung apa ini? Bukan, apa ya? Iya, protein hewani, betul 100. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar sistem pencernaan makanan. Tujuannya apa? Yuk kita lihat, dibaca. Kelompok 1 dibaca. Ayo, kelompok 1 dibaca ini. Tujuan pertama apa? Menjelaskan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi, ya. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Yang ketiga, nah, yang terakhir nanti kalian akan praktek makan yang sudah Ibu siapkan makanannya. Mau? Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ada ice breaking dulu ya. Ini ada ice breakingnya. Bentar, saya putar dulu ya. Ya. Aduh, primen ya, menyalur. Bentar. Pelajaran kita ice breaking dulu ya. Ya, kita nyanyi bareng-bareng dengan lagu Ampar-ampar pisang ya. Nadanya pakainya ampar-ampar pisang. Siap? Nah, dengerin musik dulu. Ayo. Ayo goyang. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk ke rongkongan, ada gerak peristaltik. Dorong masuk ke lambung dengan 3 enzim pepsin, enzim renin, juga asam klorida.
Pencernaan di lambung secara kimiawi. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Termasuk usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serapan air hingga sisakan ampas. Ampas lalu dibuang keluar lewat anus. Itulah pencernaan setelah manusia harus diketahui oleh kita semua. Harus diketahui oleh kita semua. Iya, sudah. Ya. Wis. Ya, kita lihat ke depan. Ya. Berikutnya coba ada proses pencernaan, ada berapa tadi? Ada 2, apa saja? Mekanis dan kimiawi. Apa bedanya mekanis dengan kimiawi? Coba dibaca kelompok 1. Nah, kalau mekanis berarti prosesnya menggunakan gigi. Yang kedua, kelompok 2. Kimiawi, proses pencernaan makanan dengan menggunakan enzim pencernaan. Nah, enzim pencernaan tadi dalam S-Brikan ada berapa? Ada 3. Satu enzim pepsin, 2 enzim renin, 3 asam klorida. Oke, 100. Lanjut. Nah, kita akan belajar saluran dan organ pencernaan makanan. Tadi dalam ice breaking katanya tadi makanan dikunyah-kunyah di dalam mulut oleh siapa? Oleh gigi, ya. Setelah makanan dikunyah-kunyah dalam mulut oleh gigi, lalu didorong kemana? Dorong kemana? Ke kerongkongan, terus dibawa kemana lagi? Ke lambung. Di dalam lambung ada apa lagi di situ? Ada pencernaan secara kimiawi. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh enzim, ya. Di dalam lambung dibantu oleh enzim. Enzimnya apa aja? Pepsin, terus renin, terus asam klorida. Iya. Oke, lanjut. Setelah makanan dibawa ke lambung, diproses secara kimiawi, maka makanan masuk kemana? Masuk ke usus halus. Ya, di sini usus halus. Ya, nanti setelah ke usus halus kemana? Ke usus besar. Ini usus besar, ya. Ya, yang ini usus besar. Yang di dalam ini usus halus. Usus besar, makanan dibawa ke usus besar. Setelah ke usus besar kemana? Ya, anus. Berarti ampasnya dibawa ke anus, dikeluarkan. Sari-sari makanannya dibawa kemana? Ke usus halus. Ya, usus halus itu menyimpan sari makanan. Kayak sampean lagi marut kelapa, ampasnya dibuang, sarinya, hasilnya apa? Sarinya kelapa? Santan, ya. Itu sari makanan nanti disimpan di mana? Di usus halus. Nah, nanti ampasnya dibuang lewatnya mana? Usus besar dibawa ke anus, ya. Paham kan? Ya, sekarang kita pindah. Nah, dibaca kelompok 3. Fungsi organ sistem pencernaan. Nah, fungsinya yang pertama. Mulut. Pertama mulut, gak kelihatan? Silakan boleh maju. Mulut fungsinya untuk apa? Menghancurkan sehingga makanan, ya, menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil, ya. Dikunyah-kunyah tadi kan? Dikunyah-kunyah terus sampai kecil. Setelah itu makanan dibawa kemana? Ya, didorong ke kerongkongan. Apa fungsinya kerongkongan?
Fungsinya untuk apa? Memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Di sini nanti tenggorokannya ada gerakan peristaltik, mengendor, mengempis. Kalau kamu di sini makan balungnya ayam gak dikunyah, maka di sini akan tersentak atau tidak bisa terdorong ke bawah. Sampean kangelan, gitu ya. Paham ya? Yang kedua, yang ketiga, setelah makanan dibawa ke kerongkongan, dibawa kemana? Ke lambung. Nah, apa itu fungsi lambung? Fungsinya untuk memecahkan makanan dan menyampurkan dengan asam dan enzim. Tadi diremes-remes di dalam lambung. Siapa yang bekerja ini? Dialah yang bekerja, ya. Ada enzim pepsin, ada renin, ada asam klorida. Mudah? Ya, makanya kalian harus ngunyahnya yang lembut. Kasihan nanti lambungnya kerjanya berat. Oke? Setelah ke lambung kemana? Dibawa ke usus halus. Apa tugasnya usus halus? Tugasnya apa? Menyerap sebagian besar nutrisi yang ada dalam makanan. Tadi sari-sari makanannya diserap oleh usus, disimpan oleh usus. Ya, paham? Terus makanan ampasnya dibawa kemana, Bu? Ayo, kita bawa ke sini. Usus besar. Ini yang warna hijau, usus besar. Usus besar fungsinya untuk apa ya? Untuk apa? Menyerap air dari feses, ya. Nanti kalian ampasnya nanti dibuang ke anus gini, ya. Terus setelah itu makanan dibawa kemana? Ke anus. Apa fungsinya anus? Mengeluarkan feses atau sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, dibuang, ya. Makanya saya bawanya nanti makanan yang bergizi, ya. Kan bukan pakai pengawet makanan, ya. Makanan murni, tidak ada pengawet makanan. Nah, setelah itu nanti ibu akan dibagi 4 kelompok. Nanti kalian berdiskusi kelompok, ya. Nah, diskusi kelompoknya nanti ibu akan bagi LKPD-nya. Ini LKPD-nya nanti kalian dibaca petunjuknya. Nanti ada praktek makan, ya. Saya bagi dulu, ya. Saya bagi sama makanannya. Silakan nanti makanannya dimakan ketika ada aba-aba makan, ya. Waduh. Mbak, bukan ada tisu dilap, Mbak. Dilap tisu, Mbak. Saya bagikan LKPD-nya. Silakan dibaca dulu. Nanti makannya bareng-bareng. Aku ngepul. Yen, aku tek ayun. Honor ada sikat. Typing apa? Typingnya. Sikat mata kamu nyejerang opul. Ini saya enak namanya pengen. Warteg. Ayo sini kumpul. Mereka enak banget, Pak. Mereka jadi bahan. Ayo. Aku nek gondreng. Ya.
Dengarkan? Nanti dulu, nanti ada bapak. Ya. Tadi kita sudah belajar proses sistem pencernaan. Sekarang kita praktek. Ya, kita praktekkan bareng-bareng dengan membaca. Kita praktek makan ya. Ayo doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Praktek makan. Dikunyah-kunyah yang lembut ya. Apa yang kalian rasakan dari rasa awal? Ya, silakan dimakan dulu. Ayo, Mbak Zahra dimakan dulu. Ayo dikunyah yang kecil. Ya, dikunyah-kunyah sampai ya, dikunyah-kunyah ya. Sampai teksturnya kecil. Ya, dikunyah-kunyah. Kunyah-kunyah. Ya, silakan LKPD yang Ibu sudah bagi, ya, diskusikan dengan teman. Silakan dibaca petunjuknya. Nanti Ibu beri waktu 10 menit, ya. Nanti setelah 10 menit sudah diskusi, nanti kalian presentasikan ke depan, ya. Ya, nanti silakan kalian makan makanan yang sudah Ibu bagi. Catat rasa awalnya bagaimana, dicatat ya. Yang kedua, tekstur sebelum dan sesudah dikunyah ya. Terus berapa lama waktu kalian mengunyah, nanti dicatat ya. Ya, berikutnya silakan nanti apa yang terjadi di dalam mulut ya. Terus yang kedua, apa peran air liur? Yang ketiga, kemana makanan setelah ditelan ya. Terus yang keempat, jelaskan proses sistem pencernaan mekanik dan kimiawi ya. Nanti di sini ditulis mekanik ya, apa, kimiawi apa. Yang berikutnya, kalian jodohkan gambar yang sesuai dengan fungsi jalur makanan dari mulut ke anus. Silakan tugas-tugasnya ini dijodohkan dengan organnya yang pas yang mana ya. Paham ya? Nanti diskusikan bareng-bareng teman. Dan yang terakhir, silakan kalian jawab mengapa makanan harus dikunyah. Yang kedua, apa fungsi enzim dalam pencernaan? Ya, sudah. Silakan. Makanan tersangkut di gigi ngono bae. Samen rasanya apa Miki? Oh, iya. Rasanya Ibu lupa ya, nggak bawa minuman, lupa minumnya bawa sendiri wes. Cepetan Oring kerja kena. Main langsung maju presentasi. Ya, air liur tadi kan kalian makan dikunyah-kunyah, terus tujuannya air liur apa? Untuk mendorong makanan biar dari mulut masuk ke kerongkongan. Ya. Kalau yang kimiawi pencernaan menggunakan apa ya? Apa ya tadi? Enzim. Ya. Ada lagi yang tanya? Sudah. Ya, kelompoknya siapa yang duluan selesai ngacung? Ya, silakan boleh maju duluan, saya nanti kasih hadiah kalau maju duluan. Ya, silakan kelompok 2 maju. Ya, nanti nunggu ya. Ayo, silakan maju presentasi.
Ini buku balik. Ayo. Silakan. Nanti iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil dari diskusi. Iya. Hasil diskusi. Silakan disampaikan. Pertama, Pilih satu jenis makanan adalah tadi kalian sudah makan. Makan apa tadi? Yang dimakan apa? Makan ayam dan nasi. Silakan. Apa di situ? Pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Iya. Pertanyaannya dibaca? Ya, rasa awalnya bagaimana? Enak. Teksturnya bagaimana sebelum dan sudahnya? Nah, sebelumnya kasar. Yang kedua, sesudahnya lembut. Terus? Nah, kalian ketika makan tadi di menit berapa lama mengunyahnya? 33 detik ya sebelum dibawa ke kerongkongan. Terus lanjut. Apa yang terjadi di mulut? Mengunyah makanan menggunakan gigi. Terus? Nah, apa perannya air liur? Mendorong makanan dari mulut ke kerongkongan. Ya, lanjut. Ya. Ya. Ke anus. Oke. Silakan lanjut lagi. jelaskan proses perbedaan sistem pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Ya, apa bedanya proses pencernaan mekanik dan kimiawi? Bedanya di mana? Mekanik proses pencernaan makanan bukan menggunakan gigi. Ya, kalau mekanik pencernaannya menggunakan gigi. Yang kedua, ya, kalau kimiawi menggunakan enzim. Berikutnya, lanjut. Ya, silakan jodohkan gambar yang sudah tersedia. Ya, coba. Yang pertama mulut. Mulut dijodohkan fungsinya untuk apa? Silakan dibaca. Makanan dicerna secara kimiawi. Silakan jodohkan. Nah, yang kedua, kerongkongan. Ya, fungsinya kerongkongannya untuk apa? Ya, ini aja urut. Langsung kerongkongan. Tugasnya untuk apa? Menyalurkan makanan. Ayo, di garis ke bawah, atas ke bawah ya. Nah, kerongkongan menyalurkan makanan. Terus yang ketiga ada lambung. Tugasnya untuk apa? Ya, pencernaan kimiawi oleh asam klorida. Ya, yang keempat ada usus halus. Menyimpan sari-sari makanan. Ayo, garis. Ya, yang kelima ada usus besar. Penyerapan air. Ya di garis. Nah, iya. Berikutnya yang terakhir, anus. Apa fungsinya anus? Pengeluaran feses, ya betul. Ya, yang berikutnya? Berikutnya? Ya, mengapa makanan harus dikunyah? Ya, supaya menjadi halus makanannya ya. Kecil dan mudah tertelan. Lanjut. Ya, fungsinya enzim apa? Ya. Oh iya, terima kasih, beri aplaus ke kelompok 2. Ya, karena kelompoknya tadi maju duluan, silakan saya kasih hadiah. Iya. Silakan duduk kembali.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibaca. Ayo, nomor 1. Apa tadi? Diskusi apa? Nomor 1. Dibaca ini. Nih. Iya. Rasa awal ketika kita makan rasanya apa? Rasanya manis. Yang kedua, tekstur sebelum dan sesudah dimakan. Kasar dan lembut. Terus, lama waktu mengunyahnya berapa menit? 20 detik. Terus, ya apa yang terjadi di mulut? Ya, giginya ngunyah-ngunyah dalam mulut ya. Terus dibawa ke kerongkongan. Terus lagi? Iya. Terus lanjut. Setelah ditelan masuk ke kerongkongan. Terus lanjut. Ya, bedakan proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Bedanya di mana? Ya, kalau mekanik menggunakan gigi. Terus? Ya, kalau kimiawi menggunakan enzim. Ya, terus? Lanjut. Ya, silakan jodohkan ya. Silakan jodohkan. Jodohkan. Ayo. Pakainya nomor enggak apa-apa. Penyerapan untuk nomor berapa? Yuk. Ya, silakan. Penyerapan. Tugasnya siapa? Penyerapan. Penyerapan air. Ayo dikasih nomor di sini. Tugasnya siapa? Tugasnya usus besar. Terus yang kedua, makanan dicerna secara mekanik. Tugasnya siapa ini? Tugasnya mulut. Yang tiga, pengeluaran feses. Ayo. Tugasnya siapa feses? Ayo, tugasnya siapa? Tugasnya siapa? Siapa? Ayo. Feses. Tugasnya? Anus, iya betul. Kimiawi oleh asam klorida. Tugasnya? Lambung. Terus penyerapan sari makanan tugasnya usus halus, ya. Terus penyaluran makanan tugasnya siapa? Kerongkongan, ya. Ya, sudah. Silakan beli aplaus untuk kelompok 4. Ya, silakan duduk. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar mengenai pencernaan mekanik dan kimiawi. Apa bedanya mekanik dengan kimiawi? Kalau mekanik apa? Pencernaan menggunakan gigi, ya. Kalau kimiawi pencernaan menggunakan enzim, ya. Terus yang kedua, ada organ sistem pencernaan makanan dan fungsinya. Nah, kita sudah tahu tadi, ya. Mulut fungsinya untuk apa? Untuk mengunyah atau menghancurkan makanan yang besar menjadi kecil. Ya, makanya kalau kamu mau makan, dikunyah-kunyah dulu sampai berapa menit? Ya, kalau dihitung itu 32 kunyahan. 1 dikunyah ya, sampai lembut, nanti baru ditelen ya. Ditelen, lewatnya siapa yang dorong makanan dari mulut ke kerongkongan siapa? Air liur, tugasnya air liur ya. Kelenjar lidah, ludah di sini ya. Nanti air liur mendorong dari mulut ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan nanti ada gerakan peristalsis.
autik, mengendor, mengempis. Tergantung tekstur makanan yang kalian makan tadi. Ada yang masih besar atau udah kecil semua. Kalau kalian nanti di sini tersendat, berarti ada makanan yang masih besar belum terkunyah dengan sempurna ya. Berikutnya, setelah makanan dibawa ke kerongkongan, kemana? Dibawa ke lambung. Nah, di sini tugasnya lambung apa? Mencerna makanan secara kimiawi dibantu oleh enzim. Enzimnya apa aja? Pepsin, renin, asam glorida. Iya. Setelah makanan ke lambung dibawa kemana? Ayo, dibawa ke usus halus. Apa tugasnya? Tugasnya usus halus penyerapan sisa-sisa makanan ya. Sisa makanan diserap oleh usus halus. Setelah usus halus makanan dibawa kemana? Dibawa ke usus besar. Nah, di bawah usus besar itu ampasnya ya, sisa makanannya. Nah, nanti apa tugasnya dari usus besar? Untuk menyerap air ya dari feses. Didorong makanannya kemana? Ke anus. Maka terjadilah kalian buang BAB. Nah, untuk materi selanjutnya, untuk minggu depan kita akan belajar gangguan sistem pencernaan makanan ya. Nanti penyakitnya ya nanti kita akan pelajari di minggu depan. Ayo kita tutup kegiatan kali ini dengan membaca doa dulu. Ya, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin. Ya, ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.